Tidak ada umat, tidak ada negara. Dari keluarga inilah. Terus kondisi Bapak ternyata semakin menurun sampai akhirnya Bapak berpulang. Engkau harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama Allah merintahkan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, berjumpa kembali bersama Abi, Bang Denny dan Teteh. Kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Ini adalah merupakan fondasi hidup kita. Masyarakat tanpa keluarga akan musnah. Karenanya benteng terakhir sebuah umat, sebuah bangsa adalah keluarga. Ketika keluarga hancur, maka tidak ada masyarakat, maka tidak ada umat, tidak ada negara. Dari keluarga inilah akan lahir pemimpin masa depan. Keluarga yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Anak yang baik kelak mungkin jadi pemimpin sebuah negeri. Mereka lah yang akan melanjutkan sebuah generasi. Nah, ini penting kita untuk belajar bagaimana seharusnya kita mengelola keluarga. Kali ini Abi akan ngobrol dengan Bang Denny dan Teteh tentang bagaimana sih kita sebagai anak ini, kita nih. Benar sekarang kita orang tua, tapi tetap kita lah anak bagi orang tua kita. Di antara kita, Abi yakin masih ada yang masih punya orang tua. Ada yang ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup. Tapi ternyata banyak sekali yang tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik. Bahkan Abi sering menemukan di sebuah rumah ada yang menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Jangan-jangan ini yang Nabi ceritakan, bahwa nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat, di antara tanda-tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Akan ada sebuah kenyataan di mana kaum ibu dijadikan pembantu oleh anak-anaknya dan majikannya adalah anaknya. Ini yang mengerikan. Nah, seharusnya kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, dengan penuh hormat. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan dalam Al-Qur'an antara mentaati Allah dengan mentaati orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan bahwa engkau harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama Allah merintahkan engkau harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya subhanallah. Bang Denny, ini Abi sangat terharu juga kemarin ketika Bang Denny cerita bahwa ini rumah memang konturnya agak naik, dan waktu itu ayahku setiap kali mau masuk ke rumah ini, kami harus gotong-gotong terus melalui tangga-tangga karena naik. Maka akhirnya saya berusaha, kata Bang Denny, saya berusaha untuk bisa memasang lift. Jadi lift ini sebetulnya dipersiapkan untuk ayah, sekalipun kemudian ayah belum sempat menikmati lebih lama tentang apa yang sudah aku berikan. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa aku telah menyayangi orang tua. Abi terharu banget mendengar cerita itu. Bang Denny memberikan yang terbaik, apa yang bisa dimampu untuk bisa membalas kebaikan ayah. Abi ingat lagu Ebit G. Adi tentang ayah, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan, insya Allah. Jadi subhanallah, ayah itu memang dia pontang-panting telah membesarkan kita menjadi nafkah. Tidak kalah kebaikan ayah adalah kebaikan ibu juga yang telah melahirkan, menyusui dan mendidiknya. Dan kita baru merasakan kebaikan ayah ibu kita setelah kita jadi orang tua.
Subhanallah, itulah dia pemilik. Silakan Bang. Iya, memang itu salah satu hal yang membuat saya waktu mengantar jenazah almarhum papa dari rumah sakit ke rumah itu, waktu konvoi mobil kita, saya ngeliat mobil papa di belakang. Salah satu sekian banyak pikiran yang ada di pikiran saya, salah satunya adalah lift di rumah saya ini. Ya Allah, papa belum sempat nyobain gitu. Saya bikin ini untuk papa. Waktu liftnya baru datang, saya udah ngabarin ke papa, waktu itu papa udah sakit. Saya bilang, "Wah, ini alhamdulillah Pak ada rezeki. Ini udah beli lift buat papa. Udah datang liftnya. Nah, tinggal dipasang, tinggal dirakit Pak. Wah, jadi terima kasih ya, Pak. Jadi ntar papa kalau ke rumah ini nggak usah diangkat-angkat lagi." Nah, terus kondisi papa ternyata semakin menurun sampai akhirnya papa berpulang. Belum sempat naik lift. Iya belum. Makanya waktu pertama kali lift ini jadi, mama naik sama saya dari garasi. Pertama kali kita naik keluar di sini tuh kita semua nangis gitu, karena kita ingin papa gitu. Lift ini dibuat untuk papa. Dan saya sih ngerasain banget nih keberkahan di saat kita berusaha memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Bahkan kamar ini juga, kamar depan ada 2. Waktu milih wallpaper juga saya kasih kesempatan mama mau wallpaper yang mana, karena gambaran saya nanti di saat masa-masa tuanya mama, saya pengen mama tuh di sini. Jadi kita semua yang ngurusin mama di rumah ini gitu. Maka saya tanya mama pengennya kayak gimana waktu itu, toiletnya, wallpapernya gitu. Mama ikut pilih gitu, karena saya pengen yang kamar-kamar ini yang di depan ini ada 2 untuk mama salah satunya. Mama masih ada? Mama masih ada. Mama menempati rumah saya yang sebelum saya pindah ke sini di Cibubur. Jadi saya benar-benar pindah ke sini semua perabotannya baru. Jadi tidak ada satupun yang saya bawa, biar di sana dipakai sama orang. Ini kesempatan masih ada. Iya. Untuk membalas kebaikan ayah dan ibu, insyaallah. Iya. Masih ada mama. Sempatkan Bang Denny untuk selalu menjenguk. Harus ada waktu untuk mereka. Iya. Insyaallah. Kita Gimana Teh? pengennya mama tinggal di sini gitu Pak Ustadz ya. Kita malah pengennya mama tinggal di sini, tapi kadang orang tua kan Punya pengen dunia adil sendiri. ya. dunia sendiri, ya punya Iya. dunia sendiri. Kayak seperti aku juga sama, orang tua aku di Garut gitu. Benar. Padahal setiap kesini tuh aku pengen selalu memberikan yang terbaik gitu buat orang tua. Mah, ayo mau jalan-jalan kemana? Ayo mau apa? Ayo mau apa? Selalu pengen bikin mereka senang. Tapi kayaknya kok kalau ngajak mereka ke sini tuh, ngajak nginep lama tuh susah banget. Bawaannya Iya. baru datang udah mau pulang lagi, baru Iya. datang udah mau pulang. Mama kenapa sih? Padahal teteh udah pengen ngasih yang terbaik gitu. Iya. Tapi ya kadang orang tua ya dia pengen punya dunia sendiri, atau mungkin dia juga ada perasaan mungkin takut terlalu ini di dalam rumah tangga, anak juga nggak enak gitu ya. Terus dia mikir anaknya juga ada beberapa yang lain, dia pengen Iya, semuanya tuh diinepin jadi- satu-satu. Tadi kakak saya di Bandung, ya dia saya, dikeliling. iya Iya. satu-satu. Bagi-bagi ya? Iya. Iya, biar nggak ada iri ya. Iya, Masya benar, Allah. Pak Ustadz. Gitu. Allah Akbar. Memang orang tua itu dia punya alam sendiri. Iya. Iya, seperti ikan, dia dipindahkan dari air, dia menggelepar. Sekalipun di atas kasur yang empuk, dia menggelepar karena alam itu air. Nah, orang tua kita itu dia pengen di mana dia besar, karena dia sudah punya tetangga-tetangga. Iya. Dia punya tetangga-tetangga, dia sudah ngumpul, dia punya pemandangan yang setiap hari dia lihat, yang nggak bisa berpisah dengan itu. Karena Abi juga pernah membawa Umi ya, punya ibu, Iya. ke Jakarta. Kita sudah sediakan rumah ini ke sini. Dia bilang, udah saya mau pulang. Loh, ini rumah mama. Ya enggak lah, saya harus pulang. Katanya saya pengen di kampung aja, pengen Iya. bercocok tanam, pengen mengangkut air. Itulah alamnya. Iya. Itu ayah ibu kita, subhanallah. Iya kayak gitu Pak Ustadz, kayak gitu tuh, kayak misalkan kasusnya, saya tertarik dengan apa yang dibilang Pak Ustadz yang sudah membuat orang tua jadi pembantu itu Pak Iya. Ustadz. Karena saya lihat juga banyak sekali contohnya, kayak anaknya yang berkarir, misalkan anaknya yang berkarir, tapi karena rasa sayangnya seorang nenek terhadap cucu-cucunya, akhirnya dia yang menawarkan, udah anak-anak biar
mama aja yang jagain misalkan gitu tuh, si anaknya kerja, si cucu-cucu sama neneknya gitu. Apakah itu termasuk memperlakukan orang tua sebagai pembantu? Enggak, kadang kebablasan. Itu pulang dimarah-marahin mamanya, dibentak-bentakin. Nah, sebetulnya ketika mamanya menawarkan ingin menjaga anaknya, itu sudah kebaikan mama. Nah, dia bukan menjadi membantu. Tapi ketika dia kebablasan, memarah-marahi mamanya, kemudian memerintah mamanya, nah itulah yang kemudian menjadi berbalik gitu ya. Tadinya kebaikan mama dibalas dengan sikap yang kurang baik oleh sebagian orang. Iya. Jadi kalau dengan kerelaan ibunya sendiri, selama nggak kita apa-apa. tetap memperlakukan ibu kita tetap seperti ibu kita, Iya, tidak nggak apa-apa. nggak Itu apa-apa. kesenangan. Itu kesenangan bagi dia, itu kebahagiaan. Karena kan kita nanti kalau punya cucu, kita pasti senang melihat cucu kita. Iya, kayak Iya. papa saya nggak bisa dipisahin dari cucu-cucunya sekarang. Tadi saya melihat Bang Reni itu pegang yang paling kecil, siapa namanya itu? Arsa. Dia pegang Arsa tuh ditimbang-timbang, Masya Allah dicium-cium, itu kan masih lucu-lucunya kan? Iya. Nah itu nanti Arsa kan punya istri, punya anak, pasti Bang Reni akan pegang cucunya itu. Iya. Nah seperti itu. Malah kadang lebih sayang sama cucu, Pak Ustadz. Iya benar, daripada anaknya. Ya, Masya Allah, saudaraku rahimakumullah. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Memang kadang-kadang orang tua kita tidak bisa diberi kesenangan dengan fasilitas-fasilitas karena dia punya alam yang berbeda dengan kita. Kadang orang tua kita tidak merasa senang dengan rumah yang kita anggap inilah rumah yang indah. Mengapa? Karena dia punya alam tersendiri. Nah, lalu gimana caranya kita berbakti kepada orang tua supaya orang tua kita juga bahagia? Ternyata solusinya adalah jadikan dirimu anak yang soleh, karena seluruh kebaikan dirimu orang tua akan kebahagiaan pahalanya. Begitulah kita adalah amal jariah orang tua kita, dan anak kita adalah amal jariah kita. Jadikan diri kita anak yang soleh, orang tua lah bahagia karena mereka kebahagiaan pahala yang kita kerjakan. Terus bersama kita, sama Abi, sama Bang Reni dan Teteh tentang keluarga yang kemana-mana terus di IFA TV. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.